Adat Aceh itu masih bisa bertahan nggak kira-kira sampai sekarang? Bertahan. Salah satunya umpamanya kami ceritakan adalah upacara adat perkawinan atau walimatul urus. Itu masih dipertahankan. Apa yang disebut perkawinan adat, dia meliputi suatu rangkaian kegiatan mulai dari cahrauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di podcast Man Kota Alok Sumaye. Saya Sata Kalista sebagai host pada episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Majelis Adat Aceh atau biasa disebut juga dengan MAA. Di sebelah kita udah ada Bapak Haji Saifuddin Saleh SH sebagai narasumber kita pada episode kali ini. Pak, kalau boleh tahu, posisi Bapak di MAA itu sebagai apa sih, Pak? Ya, sebagai Ketua Majelis Adat Aceh Kota Alok Sumaye. Boleh nggak diceritakan sedikit apa sih sebenarnya Majelis Adat Aceh itu? Ya, Majelis Adat Aceh adalah suatu lembaga daerah yang bertugas menggali, mengkaji, mendeskripsikan, melestarikan, kemudian menyajikan kepada masyarakat tentang nilai-nilai adat budaya, warisan leluhur yang pantas disajikan pada hari ini dalam rangka memperkaya khasanat budaya Aceh sebagai bagian dari budaya nasional. Kalau boleh tahu nih Pak, apa kegiatan sehari-hari Bapak di Majelis Adat Aceh? Ya, sehari-hari kami dalam kantor Majelis Adat Aceh, kami bersiap menerima kunjungan tamu-tamu atau tim-tim dari perguruan tinggi, dari sekolah-sekolah yang ingin mengetahui tentang hal-hal terkait adat dan budaya atau terkait kehidupan adat yang perlu dilestarikan di Aceh. Itu sehari-hari. Di sana ada bidang yang menangani persoalan peradilan adat Aceh, yaitu menyelesaikan sengketa-sengketa di dalam masyarakat dengan cara adat. Kemudian ada juga hal terkait dengan adat istiadat Aceh, memberikan penjelasan tentang bagaimana adat istiadat Aceh yang harus dilaksanakan sehari-hari. Itu selalu berkaitan dengan adat berarti setiap harinya? Ya, pasti selalu berkaitan dengan adat. Kehadiran kami selalu berkaitan dengan adat. Di Aceh ini kan banyak Pak kan, kayak banyak adat-adat kayak gitu. Menurut Bapak, adat Aceh itu masih bisa bertahan nggak kira-kira sampai sekarang? Bertahan. Salah satunya umpamanya kami ceritakan adalah upacara adat perkawinan atau walimatul urus. Itu masih dipertahankan. Apa yang disebut perkawinan adat, dia meliputi suatu rangkaian kegiatan mulai dari cahrauh dari pasangan untuk menyampaikan kehendak kepada keluarga pasangannya, kemudian dilanjutkan dengan meminang, lalu baranub, kemudian pernikahan, lalu walimatul urus, upacara kenduri peresmian perkawinan, di mana dalam upacara itu ada berbagai kegiatan adat, umpamanya mulai dari sambutan dengan tarian lanup lampuan sebagaimana sekarang kita lihat dalam pesta-pesta perkawinan adat. Kemudian ada lagi hal-hal terkait semapa, yaitu sambut, sapa, di sini menyapa, di sana menyambut, saling tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan pesiju kepada kedua mempelai, lalu acara makan bersama besan, lalu ada acara pet campli, kemudian ada acara serah terima. Semuanya itu adalah rangkaian adat yang ada dalam upacara perkawinan. Namun banyak kegiatan adat yang lainnya seperti upacara adat istiadat Tren Ulaut, adat istiadat memulai Tren Ublang, kemudian Kanduri Blang, Kanduri Laut. Banyak yang bisa dipertahankan dan masih bertahan dalam Kota Alok Sumaye ini. Kalau ke Aceh nih Pak, adat apa sih yang wajib orang luar tahu? Ya, yang hadir untuk bahwa adat Aceh bersendikan syariat Islam. Yang pertama, yang wajib orang luar ikuti adalah cara berbusana sopan di tengah-tengah masyarakat dalam Kota Alok Sumaye. Malah cara berbusana itu juga di rumahnya sendiri ketika menerima tamu. Itu wajib, artinya berbusana sopan adalah menutup aurat bagi yang perempuan. Demikian juga bagi laki-laki jika ada tata cara berbusana, karena orang laki juga ada aurat.
Itu yang pertama yang wajib. Yang kedua, pada saat maghrib itu seluruh aktivitas agaknya wajib tidak dilakukan oleh setiap rumah-rumah di kota, umpamanya aktivitas yang mengganggu keadaan masyarakat lingkungan, umpamanya dengan suara-suara nyanyi yang bising, atau umpamanya anak-anak masih di luar rumah, belum pulang ke rumah, baik suami maupun istri atau anggota keluarga, itu wajib dipertahankan. Dan ketika kita mendengar azan, sebenarnya juga wajib mendekati musala bagi yang laki-laki, atau masjid, atau menasah, kemudian bagi yang perempuan tentunya di rumah. Itu hal karena adat Aceh bersendikan syariat Islam. Adat bersendi syariat, syariat bersandi kitabullah. Itu Bapak. Gitu. Ada nggak sih Pak adat yang dulu sering dilakukan tapi sekarang sudah jarang dilakukan gitu? Ya, ada hal yang sekarang sudah jarang dilakukan, umpamanya pada upacara perkawinan mempertahankan bentuk rumah pelaminan dengan bangunan pelaminan khas Aceh. Sekarang sudah khas nasional, itu tidak dipertahankan lagi. Kemudian rumah Aceh, rumah orang Aceh sebenarnya bukan wajib, tetapi mengharuskan menghadap kiblat. Itu sepertinya sekarang sulit dipertahankan karena bangunan-bangunan terutama bangunan rumah yang di komplek tidaklah mungkin kiranya dilakukan cara membangun rumah, tapi menurut situasi lahan yang dia dapat dalam pembangunan, itu yang sulit dipertahankan. Kemudian sekarang kami juga memperoleh informasi ada kalangan-kalangan tertentu yang pada hari Jumat melakukan aktivitas yang dilarang, umpamanya turun ke laut. Meskipun umpamanya ada istilah di Kota Lusmaya, orang pergi ke laut disebut pukat darat, umpamanya berangkat tadi malam, paginya sudah kembali. Tetapi sebenarnya masih tidak diperkenankan orang melaut pada hari Jumat. Meskipun ini juga tidak boleh kita katakan melanggar, tetapi orang mencari rezeki untuk memenuhi sesuap nasi kepada kehidupan keluarganya. Asalkan pada jadwal sebelum salat Jumat pada jam 10 telah kembali berada di rumah dan tidak melakukan aktivitas sampai jadwal salat Jumat itu. Itulah beberapa hal yang perlu dipelihara dan kadang-kadang tidak mudah dilakukan dalam masyarakat Aceh sampai saat ini. Boleh nggak Bapak cerita dikit adat Aceh tuh perannya dalam masyarakat tuh kayak mana? Misalnya dalam pernikahan, bertetangga atau musyawarah kayak gitu Pak? Ya, karena adat itu pertama saya ingin jelaskan dulu arti adat. Adat adalah kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berulang-ulang. Artinya kebiasaan yang telah dipelihara sampai puluhan tahun itu menjadi adat. Dan tidak semua adat itu kadang-kadang bagus untuk dilanjutkan pemeliharaannya. Kemudian adat. Kemudian ada istilah budaya. Budaya itu adalah seluruh rasa cipta karsa manusia dalam hidupnya yang dipersembahkan atau diwujudkan secara benda dan secara tak benda. Umpamanya budaya tarian, umpamanya demikian juga dengan adat itu adalah bahagian dari budaya kalau istilah sekarang. Tetapi kalau dulu adat itu merupakan aturan sebelum sebelum Indonesia merdeka, itu Aceh menganut istilah adat sebagai aturan yang positif diberlakukan kepada seluruh warganya oleh Sultan Aceh dan diberikan sanksi apabila ada hal-hal yang terkait hukum adat dia langgar. Meskipun sekarang semuanya telah berlaku sistem nasional, sedangkan hal-hal yang terkait adat hanya menyelesaikan sengketa untuk urusan-urusan kecil sebagaimana diatur dengan Kanun 9 tahun 2008 tentang kelembagaan adat. Kemudian adat berpakaian, adat makanan, adat upacara perkawinan, itu banyak sisi-sisi adat yang harus diangkat dalam kehidupan masyarakat Aceh sekarang. Pak, sekarang kan anak muda sekarang tuh yang banyak kan dah jarang tahu adat Aceh itu apa. Ya. Gimana sih cara supaya orang tuh lebih cepat kenal lagi kayak gitu? Ya, sebenarnya anak muda sekarang kan penggemar
digital. Ya. Jadi sebenarnya dengan mudah saja mereka maju ke dalam satu sistem informasi, mereka meminta atau meminta satu judul, kemudian akan keluar judul adat Aceh, itu akan keluar lagu Aceh, syair Aceh. Yang penting adalah tidak seluruh informasi tentang adat Aceh yang diminta dan disampaikan melalui media sosial itu kita terima atau kita telan bulat-bulat dan serta-merta, tetapi juga perlu reserve, perlu penyaringan. Apa kira-kira nilai adat itu yang baik untuk diterima dan dijalankan, apa kira-kira yang tidak baik, ya, karena adat itu ada juga sisi-sisi yang dipelihara tetapi belum tentu positif untuk diterapkan pada saat ini. Kebajikan atau norma-norma kehidupan sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu diminta saja pada media-media sosial, tentu akan diberikan kepada kita, akan kita terima. Mudah sekarang bagi anak-anak muda untuk belajar tentang adat istiadat, adat menyanyi, tentang tarian adat, tentang nyanyian-nyanyian adat, nyanyian-nyanyian bahasa Aceh, tentang sastra dan budaya, itu mudah kita dapatkan. Dan hemat kami, banyak sekali sekarang hal-hal seperti itu dapat kita peroleh dengan mudah dan dengan asyik, itu menurut kami. Gitu. Kita kan di sini banyak dengar tentang syair-syair kayak gitu kan. Sebenarnya syair Aceh itu apa sih? Kayak mana bentuknya? Ya, syair Aceh banyak. Syair Aceh ada syair yang masuk dalam tarian, ada syair yang masuk dalam hikayat, ada syair yang masuk dalam nazam. Itu adalah seni bertutur. Ada syair juga yang masuk dalam zikir pada acara-acara pesta, upacara-upacara adat. Banyak sekali syair Aceh yang memang menarik untuk dikaji, dipelajari, malah dinyanyikan, dipraktekkan. Umpamanya dia berupa pantun, berupa puisi, ada syair bagaimana ibu terhadap anaknya, ada syair anak geluh, umpamanya gitu. Jadi banyak sekali syair. Syair itu masih digunain sampai sekarang? Masih digunakan syair. Umpamanya pada saat upacara perkawinan, kan ada di sana syair semapa namanya, di mana rombongan, apakah rombongan Lintu atau rombongan Darah Baru, menyapa yang menunggu rombongan itu, kemudian disahut. Nah, sampai beberapa hal diperkenalkan, dan lalu dia meminta rombongan masuk ke dalam. Itu masih sangat kental. Kemudian pada tarian-tarian, syair-syair itu tetap dilakukan pada tari muskat. Kan ada syair di muka dengan apa? Dengan bismillah awai lun pupun ha illallah mu'atu turun asai ba'mula ha illallah mu'atu turun asai ba'mula nabiyullah wahya sayyidi su'ud berata ha illallah. Kemudian baru terima salam ya salam kamu 17 katuh melangkah ke no bantuka niba uronyo ngan izin Allah gedanyo kasah merempak muka. Itu salah tentu bait dalam tarian. Banyak lagi syair-syair lain gitu. Fungsi syair dalam adat Aceh itu sebenarnya apa? Itu untuk hiburan atau ada nilai-nilai pendidikan di dalam? Jadi pertama fungsinya adalah nilai tarbiyah, nilai pendidikan. Karena isinya berupa nasihat, isinya berupa pendidikan, isinya berupa ajakan berbuat kebajikan, itu nilainya ada tarbiyah, nilainya adalah pendidikan. Tetapi ada juga hiburan, pendidikan semata-mata tidak, tetapi juga merupakan media hiburan. Sehingga dia menjadi indah. Ketika dinyanyikan oleh orang-orang profesional, dia menjadi hiburan yang membuat masyarakat senang mendengarnya. Jadi kolaborasi antara dua fungsi hiburan dan nilai ajaran yang terkandung dalamnya itu melahirkan suatu karya sastra budaya yang bernilai tinggi dan penuh makna. Boleh nggak Bapak bacain satu penggalan syair yang Bapak suka terus dijelasin gitu maknanya apa? Syair? Ya. Yang saya suka syair Aceh umpamanya
itulah syair dalam syair umpamanya gini. Syair dalam perang Sabi. Syair dalam perang Sabi ada satu bait syair dalam perang Sabi. Onunyan tema Abdul Wahid mata gepit gekap bibi ateh kafe pedeng gehapit irang irit kanan kiri Budia dari mekawan-kawan jitebit ublang jidang mereti dipreh walako syahid dalam perang cut muda sedang genasih Rabbi. Itu kan membangkitkan seorang pemuda yang dikonotasikan seorang pemuda bernama Abdul Wahid, kemudian dia terpengaruh untuk meninggalkan keluarganya menuju pada perang Sabi. Dia berharap apabila dia gugur dalam perang Sabi, dia akan dijemput oleh bidadari, karena begitu janji Allah terhadap orang yang berjuang di jalan Allah. Itu. Ada nggak menurut Bapak, ada nggak anak muda sekarang tuh yang masih tertarik dengan syair-syair itu? Sebenarnya seandainya mereka kita sosialisasi pasti tertarik. Kita akan melihat beberapa penyanyi itu menggalakkan atau mengembangkan syair Aceh. Contoh punya Kandi. Kandi kan banyak syair, banyak lagu-lagunya yang bersumber dari syair Aceh masa lalu dan sekarang dijadikan, dimodifikasikan dan menarik. Itu kan banyak lagu-lagu Kandi. Kemudian kita ada artis baru sekarang namanya Safira Amalia. Dia akan menyanyikan lagu-lagu Aceh, syair-syair Madiu dan disukai dan didengar oleh banyak penggemarnya. Pasti ada dan banyak sekali. Kemudian ada lagi yang unik seperti apa yang disampaikan oleh itu penyanyi asal Lok Semawe yang memadukan bahasa Aceh dengan bahasa Indonesia. Kemudian nyanyian itu diminati oleh banyak pihak gitu, Pak. Ada. Harapan Bapak untuk pelestarian adat Aceh ke depan, terutama di kalangan generasi muda tuh kayak mana, Pak? Ya, supaya mereka membagi-bagi waktu dalam menerima atau menggunakan alat-alat komunikasi media sosial. Umpamanya suatu saat melalui media sosial dia belajar tentang ilmu-ilmu yang dididik di sekolahnya yang harus didalami dan diketahui lebih mendalam, lebih meluas. Yang kedua, dalam menggunakan kesempatan yang lain itu janganlah umpamanya dengan game, dengan judi online, tetapi cobalah dia membuka baik-baik lagu-lagu Aceh dengan nyanyi-nyanyi seperti yang disampaikan oleh Kandi umpamanya gitu kan. Kebanyakan dia memesan kan ada lagu tuco leher tuh lagi anak rang tuco ja sandang jerah halubah. Jadi itu adalah syair yang mendidik untuk memperdalam makna atau pengetahuan tentang Aceh. Itu yang kita harap pada anak muda. Saya kira semakin dia menyukai, pasti dia menarik. Gitu. Pak, jadi kan di mana ini setiap hari Jumat itu ada program berbahasa Aceh. Oh, yang bagus. Menurut Bapak, kayak mana kalau misalnya ada anak Mani yang kurang lancar bahasa Aceh, tapi dia tetap kayak coba-coba ngomong bahasa Aceh gitu. Tapi walaupun ada salah-salah itu nggak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa karena pertama dengan lidah tilu kata orang Aceh, kemudian akan menyesuaikan. Tidak apa-apa karena memang ucapan atau vokal konsonan Aceh agak berbeda. Ucap bahasa Aceh memang unik, sedikit bergeser lain artinya. Umpamanya buh meletakkan, tapi ketika dia ucapkan berarti membuang, kan dua hal yang kontradiksi. Demikian juga ada beberapa suku kata Aceh yang ketika pengucapan sedikit lari di lain artinya. Jadi nggak apa-apa. Walaupun itu kadang-kadang menertawakan, nggak apa-apa, itu menghibur. Ya gitu. Kalau boleh tahu Bapak udah ke berapa sekolah program Saung Sikula ini? Jadi pada masa sekarang baru sempat kami kunjungi 4 sekolah pada masa sekarang. Itu pun mulai dari bulan Agustus, kemudian pada akhir bulan kita istirahat sebentar, kemudian inilah masuk September baru 4 sekolah yang sempat kami lakukan.
menurut Bapak sendiri, pemahaman siswa atau pelajar yang ke sekolah yang udah Bapak datangi itu semana pemahaman orang ini tentang syair-syair Aceh atau yang Bapak diskusikan? Ya, kami melihat pemahaman di lingkungan sekolah itu luar biasa bagus, karena walaupun kita anggap bahwa berbahasa Aceh menjadi asing bagi anak-anak sekolah, tetapi rupanya ada hal terpendam ketika kita explore bahwa mereka akan keluar kemampuan berbahasa, kemampuan bersastra, kemampuan memahami nilai adat budaya, nilai peradaban yang bersumber dari kearifan lokal atau dari Aceh, kemampuan mengetahui tentang bagaimana upacara adat, pakaian adat, makanan adat, umpamanya begitu. Itu bisa kita peroleh setelah kita berkunjung ke sekolah. Dari 4 sekolah yang kami kunjung, termasuk MAN ini, memang tidak mengecewakan. Bapak boleh nggak kasih pesan buat pendengar podcast ini, terutama yang dari luar Aceh, kenapa penting untuk mengenal budaya Aceh? Ya, terutama kepada rekan-rekan kami yang berada di luar daerah Aceh, memang penting mengenal budaya Aceh seperti pentingnya mengenal budaya-budaya daerah lainnya di Indonesia, karena puncak dari kebudayaan daerah adalah kebudayaan nasional. Yang diambil sebagai bagian dari kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Bagaimana makanan daerah yang nikmat menjadi bagian dari makanan nasional, bagaimana pakaian daerah yang bagus, itu menjadi bagian dari pakaian nasional. Atau ketika pegelaran, ketika ada ada acara-acara karnaval, kan beragam-ragam kebudayaan keluar. Ketika ada pameran makanan, beragam-ragam makanan keluar. Salah satunya adalah tentang Aceh, ada budaya berpakaian, ada budaya makanan, kemudian ada budaya upacara-upacara adat yang diikuti dan menarik. Contohnya, dalam beberapa event nasional, pelaksanaan pembukaan acara-acara besar seperti SEA Games dan PON, itu tampil tarian massalnya bersumber dari tarian Aceh, seperti pada SEA Games beberapa tahun lalu, bersumber dari tarian Ratuh Jaro, digabungkan atau dikolaborasikan dengan tarian Ratib Musekat, Ratuh Jaro, Ratuh Du, Ratuh Talo, dijadikan satu tarian massal yang sampai ribuan, dan itu menarik. Itu contoh bahwa tarian Aceh sebenarnya tidak kampungan. Ya. Ada nggak satu hal yang paling Bapak banggain dari Aceh ini, dari adat Aceh ini? Sebenarnya yang saya banggakan adalah makanan Aceh. Aceh memiliki makanan 125 macam. Pada waktu tsunami Aceh, beberapa tim yang berangkat dari luar daerah, pertama mereka khawatir tentang bagaimana kita menerima makanan di Aceh. Tetapi setelah berada di Aceh, mereka malah tidak suka pada makanan-makanan dari daerahnya, dari makanan-makanan dari negerinya disajikan kembali di sini. Mereka terlena dengan cita rasa makanan Aceh. Sehingga mereka begitu tahu bahwa makanan Aceh sebenarnya bisa mendunia. Itu kuah belangeng, kemudian makanan Aceh khas karena ada masakan yang namanya merah dan ada masakan yang namanya putih. Jadi masakan merah putih ada di Aceh, masak merah dan masak putih, daging, ayam gitu juga. Itu yang menarik. Jadi yang saya banggakan adalah makanan-makanan Aceh, bisa diseleksi beberapa di antaranya. Bukan hanya memperkaya makanan nasional Indonesia, tetapi juga dapat disajikan sebagai makanan yang nikmat untuk dijadikan santapan lidah-lidah seluruh penduduk di dunia ini. Nah, ini terakhir Pak, sebelum kita tutup podcast ini, ada nggak kesan Bapak untuk podcast ini? Pesan. Ada kesan. Kesan saya ada bahwa umpamanya memang sekolah yang seperti ini menyiapkan kegiatan yang seperti ini pada setiap kunjungan tamu, kemudian menerima pendapat dan mengambil pendapat dan menyiarkannya. Ini kesannya bagus. Yang seperti ini tentu tidak ada pada saat saya sekolah SMA dulu, tidak ada. Yang ada dulu mungkin pada era-era pasca tahun 2000-an telah ada podcast seperti ini, dan lanjutkan. Semoga bisa bermanfaat dan hasilnya diterima oleh para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih.
Makasih untuk Bapak Saifuddin yang udah mau datang ke podcast ini. Ya. Makasih juga buat kalian yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Bye. Ya, baik. Selamat. Terima kasih.